Rahasia taubat. Dosa-dosa yang belum ditebus dengan taubat, maka dapat mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang halus-halus. Orang yang membersihkan hati tanpa adanya taubat itu umpama orang yang menggosok cermin tapi tak mau menghilangkan kerak yang menempel, sekalipun cermin itu bersih dari embun dan kabut, tetap saja di cermin melekat aneka kotoran yang mengerak. Jika orang berkaca maka kotoran halus di wajah tak bisa dilihat dengan jelas, jangankan komedo, jerawat pun tak bisa dilihat dengan jelas. Pintu ke perbendaharaan Allah yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang telah menyuci bersihkan hatinya hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah selama dia belum bertaubat, sama statusnya seperti orang yang mati syahid yang belum melunasi utangnya terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia ingin masuk ke dalam perbendaharaan Allah yang tersembunyi yang mengandung rahasia yang halus-halus maka wajiblah bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat tidak akan mengerti mengapa Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan dosa masih juga memohon ampunan sedangkan sekalipun baginda SAW berdosa semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan beliau, jika ada? Maksud taubat adalah kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa menyebabkan tercampak jauh dari Allah. Meskipun orang ini sudah berhenti melakukan dosa malah dia sudah melakukan amal ibadah dengan banyak namun, tanpa taubat dia tetap tinggal berjauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah masuk ke dalam golongan hamba yang melakukan amal salih tetapi yang berjauhan dan bukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang lebih halus adalah penghayatan kalimat. Tidak ada daya dan upaya melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala sesuatu datangnya dari Allah SWT, baik persyaratan maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu adalah uluhiyah Tuhan, dan yang menerimanya adalah ubudiyah hamba. Apa saja yang dari uluhiyah adalah sempurna dan apa saja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sempurna. Uluhiyah memasok kesempurnaan tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Jadi, ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyah dengan memohon ampunan dan bertaubat sebagai pengakuan kecacatan. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi makrifat seorang hamba maka semakin kuat ubudiyahnya dan semakin sering dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber datangnya segala urusan.